Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Triana Latifah. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dari regression linear pada PSPP. Yang pertama harus kita siapkan itu adalah aplikasi PSPP-nya. Selanjutnya kita harus menyiapkan data yang akan kita teliti. Di sini saya sudah menyiapkan data, yaitu berupa data responden siswa. Di sini pada kolom yang saya tunjuk ini adalah berupa nilai UH1, selanjutnya ada nilai UH2, dan yang terakhir ada nilai UAS. Di sini saya ingin mengetahui apakah nilai UAS ini dipengaruhi oleh nilai UH1 dan nilai UH2, atau nilai UH1 dan nilai UH2 mempengaruhi nilai UAS. Sebagaimana dengan pengertian dari regresi linear, yaitu adalah sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat Y dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut dengan X. Jadi di sini untuk variabel terikat Y-nya itu adalah berupa nilai UAS, sedangkan untuk nilai variabel bebasnya itu yang disebut dengan X, yaitu di sini ada UH1 sebagai X1, selanjutnya ada UH2 sebagai X2. Selanjutnya kita akan menggunakan regression linear itu. Langsung saja kita pilih di sini analyze, selanjutnya di sini adalah regression linear. Untuk bagian ini, di sini adalah berupa variabel dari data yang tadi kita masukkan ke dalam PSPP. Selanjutnya di sini ada yang namanya variabel dependent. Untuk variabel dependent ini merupakan variabel yang dipengaruhi. Jadi karena tadi kita ingin mengetahui apakah nilai UAS ini dipengaruhi oleh nilai UH1 dan nilai UH2, sehingga variabel dependentnya itu merupakan yang UAS. Independent, untuk variabel independennya itu merupakan variabel yang mempengaruhi, sehingga di sini yang mempengaruhi itu adalah nilai UH1 dan UH2. Untuk statistik ini berupa uji-uji statistik. Jika sudah, continue, selanjutnya kita klik OK. Di sini adalah berupa output dari regression linear yang tadi kita lakukan pada data yang kita miliki. Selanjutnya untuk interpretasinya kita membutuhkan tabel ANOVA dan tabel koefisien. Untuk interpretasinya, di sini kita bisa lihat untuk pertanyaan adakah pengaruh nilai UH1 terhadap nilai UAS, kita lakukan hipotesis yaitu berupa H0 dan H1. Untuk H0 yaitu tidak ada pengaruh antara nilai UH1 terhadap nilai UAS, dan untuk H1-nya itu adalah ada pengaruh antara nilai UH1 terhadap nilai UAS. Di sini untuk melihat pengaruhnya itu kita dapat menggunakan nilai signifikasi pada tabel koefisien. Jika signifikasinya lebih besar daripada 0,05, maka terima H0 dan tolak H1 yang artinya tidak ada pengaruh. Jika signifikasinya kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak yang artinya ada pengaruh. Selanjutnya kita lihat signifikasi pada UH1 yaitu 0,964. Dan kita ketahui bahwa 0,964 itu lebih besar daripada 0,05. Yang artinya jika signifikasinya nilainya lebih besar daripada 0,05, maka terima H0 dan tolak H1 yang artinya tidak ada pengaruh. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara nilai UH1 terhadap nilai UAS. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, adakah pengaruh nilai UH2 terhadap nilai UAS? Kita memiliki hipotesis H0 yaitu tidak ada pengaruh antara nilai UH2 terhadap nilai UAS, dan untuk H1-nya itu adalah ada pengaruh antara nilai UH2 terhadap nilai UAS. Jika signifikasinya itu lebih besar daripada 0,05, maka terima H0 dan tolak H1, yang artinya tidak ada pengaruh. Selanjutnya untuk signifikasinya kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh. Berarti di sini kita bisa lihat untuk nilai signifikasinya UH2 itu adalah 0,024, dan kita ketahui bahwa 0,024 itu lebih kecil daripada 0,05. Yang artinya jika signifikasinya itu kurang dari 0,05, maka 1 diterima dan H0 ditolak yang artinya ada pengaruh. Sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh
antara nilai UH2 terhadap nilai UAS. Pertanyaan selanjutnya itu adalah, adakah pengaruh nilai UH1 dan nilai UH2 secara bersamaan terhadap nilai UAS? Untuk mengetahui itu, kita harus memakai tabel ANOVA pada output PSPP yang tadi kita lakukan. Di sini kita memiliki hipotesis ada H0 dan H1. Untuk H0-nya itu berarti tidak ada pengaruh antara nilai UH1 dan UH2 terhadap nilai UAS. Dan untuk H1-nya itu adalah ada pengaruh antara nilai UH1 dan nilai UH2 terhadap nilai UAS. Hal yang sama kita lakukan yaitu dengan melihat nilai signifikasinya. Jika signifikasinya itu lebih besar daripada 0,05, maka terima H0 dan tolak H1 yang artinya tidak ada pengaruh. Jika signifikasinya kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak yang artinya ada pengaruh. Di sini kita dapat melihat nilai signifikasinya itu adalah 0,022 yang artinya dia kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara nilai UH1 dan UH2 secara bersamaan terhadap nilai UAS pada siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.